Jika terjadi kekurangan uang di dalam hidup Anda, pahamilah bahwa perasaan cemas, iri, cemburu, kecewa, kecil hati, ragu, atau bahkan takut tentang uang tidak akan pernah mendatangkan lebih banyak uang kepada Anda. Karena perasaan-perasaan itu datangnya dari tiadanya syukur atas uang yang Anda miliki. Mengeluhkan uang, berbantah tentang uang, menjadi frustasi karena uang, mengkritik harga barang, atau membuat seseorang merasa buruk tentang uang bukanlah tindakan bersyukur. Dan uang di dalam hidup Anda tidak akan pernah membaik, malah menjadi lebih parah. Apapun situasi Anda saat ini, pikiran bahwa Anda tidak punya cukup uang adalah sikap tidak bersyukur atas uang yang Anda miliki. Jadi uang di dalam hidup Anda tidak bisa bertambah. Siapa yang memiliki syukur atas uang akan diberi lebih banyak, dan ia akan memiliki kelimpahan. Siapa yang tidak memiliki syukur atas uang, bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Ketika Anda memiliki sedikit, merasa bersyukur atas uang bisa terasa sulit. Tetapi ketika Anda mengerti bahwa tidak akan ada yang berubah sampai Anda bersyukur, Anda akan terdorong untuk melakukannya. Soal uang bisa cukup sulit bagi banyak orang, terutama ketika mereka tidak memiliki cukup uang. Tapi Anda bisa melatihnya. Duduklah dan luangkan waktu beberapa menit untuk memikirkan kembali ke masa lalu Anda. Memikirkan kembali masa kanak-kanak sebelum Anda punya uang atau punya banyak uang. Ketika Anda mengingat setiap kenangan di mana uang dibayarkan untuk Anda, katakanlah dan rasakanlah. Rasakanlah syukur itu dengan mengucapkan terima kasih dengan sepenuh hati untuk setiap peristiwa yang Anda ingat. Apakah Anda selalu punya makanan untuk dimakan? Apakah Anda tinggal di sebuah rumah? Apakah Anda menerima pendidikan selama bertahun-tahun? Bagaimana Anda pergi ke sekolah setiap hari? Apakah Anda mempunyai buku-buku sekolah? Apakah Anda makan siang? Dan apakah Anda memiliki semua hal yang Anda perlukan untuk sekolah? Ketika masih kecil, apakah Anda pergi berlibur? Apa hadiah ulang tahun yang paling menarik yang Anda terima ketika masih kecil? Apakah Anda punya sepeda? Apakah Anda punya mainan? Apakah Anda punya hewan peliharaan? Apakah Anda mempunyai pakaian? Saat Anda remaja, apakah Anda pergi menonton film, berolahraga, belajar memainkan alat musik, atau mengejar hobi? Apakah Anda pergi ke dokter dan menggunakan obat ketika Anda sakit? Apakah Anda memiliki benda-benda yang Anda gunakan setiap hari, seperti sikat gigi, odol, sabun, dan sampo? Apakah Anda punya kendaraan? Apakah Anda punya televisi, telepon, lampu, listrik,
Apakah Anda menggunakan air? Ketahuilah semua itu. Semua itu membutuhkan uang, dan Anda telah menerimanya dengan gratis. Ketika Anda mengenang masa kanak-kanak dan remaja, Anda akan menyadari betapa banyak hal yang sudah Anda terima yang setara dengan uang yang telah dicari dengan kerja keras. Bersyukurlah atas setiap peristiwa dan kenangan, karena ketika Anda bisa merasakan syukur yang tulus atas uang yang telah Anda terima di masa lalu, uang Anda akan meningkat di masa depan. Mulai sekarang, ingatlah kalimat ini. Aku bersyukur atas semua uang yang telah kuterima sepanjang hidupku. Katakan dalam hati sesering mungkin. Dan rasakan syukur yang bersungguh-sungguh. Ingat dan pikirkan sesering mungkin kalimat itu. Aku bersyukur atas semua uang yang telah kuterima sepanjang hidupku. Anda tidak akan pernah tahu sebelumnya bagaimana uang Anda akan bertambah. Tetapi kemungkinan besar Anda akan melihat banyak perubahan situasi yang memungkinkan Anda untuk memiliki lebih banyak uang. Mungkin saja Anda menemukan uang yang tidak Anda sadari bahwa Anda memilikinya. Bisa jadi Anda menerima uang tunai yang tak terduga. Bisa jadi Anda mendapat potongan harga atau pengurangan biaya, atau menerima segala macam barang dengan gratis. Mulai hari ini, ingatlah kalimat itu sesering mungkin dan rasakan benar-benar bersyukur. Aku bersyukur atas semua uang yang telah kuterima sepanjang hidupku. Jika Anda mendapati diri Anda berada dalam situasi nyaris mengeluhkan sesuatu yang ada hubungannya dengan uang, baik itu terucapkan atau hanya dalam pikiran, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bersedia membayar harga atas keluhan ini? Karena keluhan satu itu akan melambatkan atau bahkan menghentikan aliran uang Anda. Mulai hari ini, berjanjilah kepada diri sendiri bahwa manakala Anda menerima uang apapun, apakah itu gaji, pengembalian uang, atau potongan harga, atau sesuatu yang dihadiahkan dengan gratis, Anda akan sungguh-sungguh bersyukur. Anda akan benar-benar bersyukur pada setiap peristiwa itu. Hanya dengan syukur hidup kita menjadi kaya. Syukur adalah kekayaan dan keluhan adalah kemiskinan. Ini adalah aturan dalam hidup. Semakin Anda bisa bersyukur atas uang yang Anda miliki, bahkan jika Anda tidak memiliki banyak, semakin banyak kekayaan yang akan Anda terima. Dan semakin Anda mengeluh tentang uang, Anda akan semakin miskin. Kebanyakan orang tidak berpikir bahwa mereka sedang mengeluhkan uang. Tetapi jika terjadi kekurangan uang dalam hidupnya, tanpa menyadari, mereka mengeluhkannya. Mengeluh terjadi melalui pikiran maupun kata-kata. Dan kebanyakan orang tidak menyadari sebagian besar pikiran di dalam kepala mereka. Setiap keluhan, pikiran, atau kata negatif, iri, atau cemas tentang uang secara harfiah menciptakan kemiskinan. Dan tentu saja, keluhan terbesar muncul ketika uang harus dibayarkan. Jika Anda tidak punya cukup uang, membayar suatu tagihan bisa menjadi salah satu hal yang paling sulit dilakukan. Seolah-olah tagihan itu terasa lebih besar dari aliran uang yang masuk. Tetapi, jika Anda mengeluh tentang tagihan itu, sebenarnya Anda sedang mengeluhkan tentang uang, dan mengeluh membuat Anda bertahan dalam kemiskinan. Jika Anda tidak mempunyai cukup uang, bersyukur karena menerima tagihan pasti bukan sesuatu yang ingin Anda lakukan. Tetapi sebenarnya,
Itulah yang harus Anda lakukan untuk menerima lebih banyak uang ke dalam hidup Anda. Untuk memiliki hidup yang kaya, Anda harus bersyukur atas segala sesuatu yang ada hubungannya dengan uang. Dan mengeluhkan tagihan tadi itu bukanlah tindakan bersyukur. Anda harus melakukan persis sebaliknya, yaitu bersyukur atas barang atau jasa yang telah Anda terima dari mereka yang menagih. Ini hal sederhana untuk dilakukan, tetapi dampaknya sangat besar pada uang dalam hidup Anda. Secara harfiah, Anda akan menjadi magnet uang. Agar bisa bersyukur saat Anda menerima sebuah tagihan, coba pikirkan seberapa besar Anda sudah menerima manfaat dari jasa atau barang yang ditagih itu. Jika tagihan itu adalah pembayaran sewa atau cicilan rumah, bersyukurlah Anda punya rumah dan Anda tinggal di dalamnya. Bagaimana jika satu-satunya cara untuk bisa tinggal di dalam rumah adalah menghemat semua uang dan membayar tunai? Atau bagaimana jika tidak ada tempat peminjaman uang atau tempat untuk disewa? Jika demikian, sebagian besar dari kita akan tinggal di jalanan. Jadi bersyukurlah atas keberadaan tempat untuk meminjam uang, karena mereka telah memungkinkan Anda untuk meminjam uang sehingga Anda bisa menyewa rumah. Jika Anda harus membayar tagihan listrik, pikirkan tentang manfaat listrik itu. Anda tidak mengalami kegelapan saat malam. Ruangan Anda atau kamar Anda jadi hangat, atau sejuknya ruangan di rumah Anda. Anda bisa mandi, dan setiap perangkat yang bisa Anda gunakan karena listrik. Bayangkan jika listrik tidak ada. Anda tidak akan bisa menggunakan handphone. Atau jika Anda harus membayar tagihan telepon atau internet, bayangkan betapa sulitnya hidup jika Anda harus pergi ke tempat yang jauh untuk bicara secara pribadi dengan setiap orang. Pikirkan seberapa mudahnya Anda bisa menelepon keluarga dan teman-teman, mengirimkan pesan atau menerima pesan, atau mengakses informasi dengan segera melalui internet dan jasa penyedia layanan. Semua layanan luar biasa itu berada di ujung jari Anda saat ini. Jadi bersyukurlah atas keberadaan mereka. Bersyukurlah bahwa perusahaan-perusahaan percaya pada Anda dan memberikan layanan kepada Anda. Mulai hari ini, setiap kali Anda menerima tagihan, atau setiap kali Anda menemukan sesuatu yang harus dibayar, katakanlah terima kasih atas tagihannya. Dan rasakanlah syukur yang paling mendalam. Pikirkan manfaat daripada produk atau jasa sesuatu yang akan Anda bayar itu. Karena hanya dengan syukurlah hidup kita menjadi kaya. Ini termasuk dalam tingkat syukur yang lebih tinggi, di mana Anda bersyukur atas tagihan yang harus Anda bayar. Merasa bersyukur atas uang yang telah Anda bayarkan akan menjamin Anda menerima lebih banyak uang. Karena syukur itu seperti magnetik yang direkatkan kepada uang. Jadi ketika Anda membayarkan uang Anda, uang itu selalu kembali kepada Anda. Terkadang sama banyaknya, terkadang 10 kali lipat, terkadang 100 kali lipat. Kelimpahan yang Anda terima kembali bukan tergantung pada berapa banyak uang yang telah Anda berikan, tetapi seberapa banyak syukur yang telah Anda berikan. Ingat itu. Kelimpahan yang Anda terima kembali bukan tergantung pada berapa banyak uang yang telah Anda berikan, tetapi seberapa banyak syukur yang telah Anda berikan. Itulah kenapa di dalam agama kita dianjurkan untuk bersedekah, untuk berinfak, dan untuk memberikan sebagian harta kita kepada orang lain. Karena itu adalah salah satu wujud syukur, di mana kita bersyukur atas harta kita, sehingga kita memberikan kepada orang lain. Dan percayalah, itu akan segera kembali kepada kita. Dan ingat, uang yang akan kembali kepada kita bukan tergantung kepada jumlah uang yang kita berikan kepada orang lain. Namun, uang yang kembali kepada kita tergantung kepada perasaan syukur yang kita rasakan. Semakin dalam atau semakin banyak syukur yang kita rasakan,
semakin banyak uang yang akan dikembalikan kepada kita. Oke, sekian pembahasan kita mengenai bagaimana cara melipat gandakan uang dalam hidup kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video yang lain. Ingat, ilmu ini tidak banyak diketahui atau disadari oleh orang-orang. Jadi, sebarkan dan bagikan sebanyak-banyaknya kepada keluarga Anda dan teman-teman Anda agar mereka mengetahuinya. Terima kasih.